ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun, membuka akal sehat kita, membuka akal waras, dan membuka akal selamat, terutama kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Kemarin sudah kita upload bersama-sama, kita lihat tentang sikap MUI Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin kepada warga LDI atau Islam Jamaah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha secara terpisah sendiri. Nah, kemudian tadi ada yang protes ya, di mana itu di komentar itu ada. Kenapa golongan yang lain juga mengadakan kok tidak apa-apa? Kenapa kok golongan yang lain mengadakan sendiri, Naksabandiyah misalnya, kok tidak masalah? Tetapi ketika kita, kenapa kok kita dipermasalahkan? Padahal alasannya sudah jelas. Ini kalau orang nggak teliti ya seperti ini. Alasannya kan nggak sudah jelas bahwasannya ini dalam taraf pembinaan paradigma baru. Dalam tahap-tahap pembinaan paradigma baru, yaitu bagaimana meluruskan keyakinan-keyakinan, permasalahan-permasalahan yang ada dalam Islam Jamaah ini. Terutama yang paling mencolok, paling sangat terlihat adalah ketika dia tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain, ketika ingin mendirikan sholat sendiri. Alasannya memang nggak mau bergabung dan tidak menganggap sah kepada kaum muslimin yang lain ketika melakukan sholat, ketika mereka bermakmum di belakang orang-orang kaum muslimin selain golongan Islam Jamaah. Sehingga perlu adanya MUI memberikan surat peringatan, surat untuk tidak memberikan izin kepada warga Islam Jamaah LDI ini untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha secara sendiri. Bagi saya sih menyarankan kepada warga Islam Jamaah, sudahlah ikuti aja. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Apa sih yang Anda takutkan? Coba akal sehat, akal waras, dan akal selamat penyenangan semua. Coba dibuka. Yang di bawah-bawah itu ayo berpikir. Kenapa kok netepi agama kok begitu sulitnya? Harus sembunyi-sembunyi, harus lari dari sana ke sini. Harus berpura-pura seakan-akan terzalimi, seakan-akan seperti masa-masa di Mekah ketika zaman Nabi Muhammad SAW beramar ma'ruf, seakan-akan seperti itu. Padahal di Indonesia itu mayoritas, kita katakan mayoritas, sampai 90% warganya adalah warga Islam. Warganya adalah penduduk kaum muslimin. Kenapa harus cari sana kemari?
netepi agama seakan-akan seperti di zamannya Nabi di masa-masa Mekah, yaitu dengan metode sirriyah, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW pasti dan pantas ketika saat itu beliau sirriyah, karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir yang kejam, yang jelas-jelas kafir, penyembah berhala. Jelas-jelas kafir, penyembah berhala. Tetapi kalau di Indonesia kan tidak, bersama kaum muslimin, bodoh-bodoh wong Islam. Ini tak lain sebenarnya hanya ingin mengurung jamaahnya, hanya ingin mengurung warganya, agar terkesan eksklusif, agar terkesan ada nilai mahal di situ, agar terkesan ada nilai murni, agar terkesan ada istilah jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka dengan cara eksklusif seperti itu. Yang pada ujung-ujungnya akhirannya adalah bagaimana jamaah itu dikeruk, diminta, ditarik, dijaluk, apa nih? Ya tentunya ya uangnya, dengan konsep infak persenan, dengan konsep infak fisabilillah yang setiap bulan diambil 10%. Hanya ini sebenarnya. Tujuan endingnya seperti ini, sehingga tak seakan-akan membuat eksklusif. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam omongan, seakan-akan jamaahnya meyakini, wah ini paling mantap ini. Kan titik poinnya di situ. Sehingga sahabat-sahabat para mantan yang sudah hijrah ini menyadari, setelah kita ngaji, setelah kita tahu ilmunya, oh ternyata keyakinan seperti itu, oh ternyata keyakinan yang ini sangat-sangat salah. Mengkafirkan selain golongannya itu salah sekali. Salah. Bahkan mengkafirkan selain golongannya oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan istilah khawarij. Disebut dengan istilah khawarij. Memang benar adanya, kita tidak berbohong. Tadi ada yang japri ke saya di TikTok. Di TikTok ada yang japri bahwa orang mana ya, Jawa Timur lah, mereka orang luar, bukan selain golongan Islam jamaah, mau menikah ternyata dibatalkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena ketika mau menikah si laki-laki, entah ini laki-laki atau perempuan, dari japri saya, bahwasannya diharuskan untuk masuk ke Islam jamaah, lalu dia nggak mau. Lah karena tidak mau, kemudian dibatalkan. Alasannya katanya ya kalau sealiran itu mudah dalam berumah tangga. Iya sih, kalau sealiran itu mudah dalam berumah tangga. Tetapi kalau alirannya itu pertanyaannya aliran benar atau salah, kan gitu. Berumah tangganya oke-oke aja, sakinah mawaddah warahmah. Namun keyakinannya alirannya benar atau salah, kan itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga pernikahannya dibatalkan. Lalu beliau bertanya kepada saya, memang benar ya Tat, seperti itu ya Tat? Ya benar. Jadi memang sealiran, bukan hanya sebatas sealiran, itu sebenarnya hanya halus aja. Anda dikatakan bahwasanya kamu itu nggak boleh menikah karena beda aliran. Nanti kalau sealiran itu biar mudah dalam membina rumah tangga, itu halusnya. Tetapi kasarnya atau lebih pada pokok jujurnya ya kamu itu orang kafir, saya itu orang iman. Kan gitu sebenarnya. Kamu itu orang kafir, saya orang iman, kan gitu. Kamu nggak boleh menikah dengan orang iman. Sebenarnya seperti itu. Kalau lebih mantapnya, lebih jujur-jujuran ya seperti itu. Cuman ya bahasanya bahasa agak halus aja. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini yang kemudian kita bongkar, kita luruskan di berbagai media. Hanya fokus seperti ini. Memang aliran ini memang aliran yang sangat membahayakan. Oke lah, mungkin kehidupan panjenengan tidak terusik akan hal itu, tapi bagi para mantan-mantan yang tahu betul di dalamnya, tahu betul apa itu akidahnya, tahu betul ajarannya, ya kita katakan bahwasanya ini harus diluruskan, harus didakwahkan, harus mendapatkan perhatian khusus, khususnya para mantan-mantan. Nah, makanya masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, takfir, mengkafirkan selain golongannya yang dilakukan oleh Islam jamaah ini, itu memang sejak dulu.
Ya, sejak dulu, sejak saya lahir sudah ada keyakinan seperti itu. Sejak mungkin pada panjenengan yang menyimak mungkin ya, sudah ada keyakinan seperti itu, sudah Anda lahir jamaah swarga gak jamaah rokok. Sing ora jamaah ditolak amalane. Seperti itu ya. Oke, saudaraku semua, insya Allah demikian. Sedikit-sedikit tidak apa-apa ya. Barakallahu fikum jami'an. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.